Gimana? Latar belakang ini jelasin apa enggak? Ya. Iya. Record kan? Iya, record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hipshot. Selanjutnya anggota kelompok kami yakni ada Monggo Rehan. Halo, perkenalkan nama saya Rehan Bagus Salivito dari kelompok 4 dengan NIM 050. Selanjutnya ada Cindy. Halo semua, perkenalkan nama saya Cindy Setiatrunita dari Angkatan 20, NIM 051. Selanjutnya ada Ina. Halo, perkenalkan saya Inatul Asafika dengan NIM 052. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Abdurrahman Shihab dengan NIM 060. Selanjutnya ada Natalia. Ya, selanjutnya ada aku, Tri Natalia Batubara dengan NIM 078. Selanjutnya bisa dijelaskan. Inayatul, monggo. Jadi latar belakang dari hipshot yaitu dalam memecahkan masalah pengurutan pada suatu aplikasi selalu dibutuhkan algoritma pengurutan. Pengurutan ini ada berbagai macam dan di sini terdapat mulai dari binary sort, insert sort, merge sort, heap sort, dan lainnya. Lalu penggunaan metode ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, pemilihan algoritma pengurutan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Heap sort merupakan salah satu contoh algoritma pengurutan yang memiliki kompleksitas waktu asimptotik terbaik serta menerapkan teknik yang unik atau khas di dalam memecahkan masalah pengurutan, yaitu dengan menggunakan heap tree. Lalu terdapat 4 rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana metode heap sort dari pengurutan atau pencarian data? Kedua, apa saja contoh dari pengurutan atau pencarian data dengan metode heap sort? 3. Bagaimana algoritma dari metode heap sort? Dan yang terakhir yaitu bagaimana program pengurutan atau pencarian untuk data numerik ataupun string dengan metode heap sort. Lalu terdapat 4 tujuan yaitu menjelaskan metode pengurutan atau pencarian data secara heap sort. 2. Memberikan contoh dari pengurutan atau pencarian data dengan metode heap sort. 3. Membuat algoritma dari metode heap sort. Terakhir, membuat program pengurutan atau pencarian data untuk numerik ataupun string dengan metode heap sort. Boleh dilanjut? Pada heap sort sendiri terdapat 3 bagian, yaitu node adalah setiap indeks yang berada pada array. Lalu edge adalah garis yang menghubungkan tiap node. Leaf adalah setiap node yang tidak memiliki child node. Lalu terdapat juga root, yaitu node awal pada sebuah heap. Lalu metode ini itu menyerupai binary tree dengan cara memvisualisasi sebuah array menjadi sebuah binary tree yang nantinya pada binary tree tersebut nilai pada masing-masing indeks array akan diurutkan. Lalu heap tree sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu max heap, kondisi heap tree yang memiliki nilai tertinggi berada di node root, dan setiap node memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai yang dimiliki parent node-nya. Sedangkan min heap kebalikan dari max heap,
max heap, yaitu kondisi di mana nilai terkecil berada di node root dan setiap child node memiliki nilai yang lebih besar dari yang dimiliki parent node-nya. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Tri Natalia. Ya, selanjutnya untuk memvisualisasikan sebuah array menjadi sebuah heap tree adalah dengan cara mencari node root-nya terlebih dahulu, yaitu node pertama. Node pertama sebuah heap tree adalah indeks pertama di array, yaitu indeks 0. Akan tetapi pada heap tree node awal berada di posisi satu berbeda dengan array yang memiliki indeks awal, yaitu indeks 0. Nah, setelah node root-nya telah ditemukan, maka sekarang tinggal mencari child node-nya dari node root. Nah, child node terbagi menjadi dua, yaitu ada left dan juga ada right. Untuk mencari left child, right child, dan juga parent digunakan rumus sebagai berikut. Untuk left child-nya 2i, right child-nya 2i plus 1, dan parent-nya dengan i per 2. Dengan catatan bahwa i itu adalah posisi node yang ingin dicari. Left right-nya atau parent node-nya dengan lambang seperti yang ada di PowerPoint, yang merupakan floor, yaitu pembulatan ke bawah. Misal 3 per 2, 1,5, maka dibulatkan menjadi 1. Nah, ini ada contoh cara memvisualisasikan array menjadi heap tree. Terus ini tuh kita memiliki sebuah array A, dengan contohnya ada 4, 1, 3, 2, 16, 9, 10, 14, 8, 7. Nah, untuk memvisualisasikan array-nya, digunakan rumus yang sudah disediakan dan prosesnya akan terlihat seperti gambar di samping ya, teman-teman. Nah, akan tetapi pada max heap ini, kondisi heap tree-nya adalah node dengan nilai tertinggi adalah root, dan setiap parent node-nya memiliki nilai yang lebih besar dari child node-nya. Dan heap tree yang terbentuk dari array A tidak memenuhi kondisi max heap. Nah, oleh karena itu dibutuhkan metode untuk membuat heap tree tersebut memiliki kondisi max heap. Dalam metode sorting heap sort, terdapat dua metode, yaitu build max heap dan juga maxify. Nah, build max heap ini adalah metode yang digunakan untuk membuat heap tree-nya di atas memenuhi kondisi dari max heap. Nah, ini ada algoritma heap sort A-nya, dari deklarasi array-nya, lalu deklarasi elemennya, terus input elemen array A-nya, input juga nilai-nilai elemen array A, lalu build max heap A-nya dengan I-nya sama dengan elemen kurang 1 selama I-nya lebih dari 0. Lalu tukar AI-nya dengan A0 dengan elemen kurang 1, maka maxify A,1-nya lalu N4. Nah, dapat dilihat dari algoritma tersebut bahwa terdapat dua metode yang dipanggil, yaitu build max heap dan juga maxify. Nah, lalu ada algoritma build max heap yang dengan I-nya itu sama dengan elemen kurang 1 per 2 selama I-nya itu lebih dari sama dengan 0. Lalu ada maxify A, I, lalu N4. Nah, pada metode ini tuh terdapat for looping yang membagi dua jumlah elemen. Nah, di sini elemen kurang satunya karena pada array indeks awal adalah 0, sedangkan pada heap tree-nya adalah 1. Lalu elemen dibagi dua, dan selama I-nya lebih dari sama dengan 0, maka for looping-nya akan terus berjalan. Ya, teman-teman, di sini juga ada algoritma maxify A, I-nya, sama kayak tadi, hampir sama kayak ada deklarasi left-nya. Masukin berapa deklarasi right-nya, lalu deklarasi largest-nya. Dengan jika elemen dan A left-nya di antara left dan juga AI, maka largest-nya sama dengan left, lalu and if, else, largest-nya sama dengan I, lanjut ke and else, jika elemen dan right-nya di antara right sama AI, lalu largest sama dengan right, terus ada and if, lalu tukar AI dengan A largest, langsung N. Jadi sebenarnya metode maxify ini digunakan untuk mengkoreksi posisi dari indeks yang dipilih, apakah posisinya sudah memenuhi kondisi max heap, yaitu tiap node parent-nya itu harus memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai yang dimiliki oleh child node-nya. Dan dengan metode maxify ini, pengaturan posisi node yang memenuhi kondisi max heap-nya dapat dilakukan. Maka pada metode build max heap-nya, banyak elemen
array dibagi menjadi 2 dan hasil bagiannya itu adalah lokasi indeks awal yang akan diperiksa apakah sudah memenuhi kondisinya atau belum, dan proses pemeriksaannya dilakukan oleh metode MaxHipFi. Berikut ini adalah flowchart dari proses yang tadi, yaitu Hipshot, dengan mulai programnya dan memproses A-nya, yaitu dengan data 100, kemudian menginputkan data N, kemudian memproses data N tersebut sebanyak memasukkan data tersebut sebanyak data N, kemudian menampilkan data, kemudian dari tampilan data tersebut ada proses yang namanya Hipshot atau fungsi Hipshot. Kemudian biasa dijelaskan di sini bahwa Hipshot itu memiliki fungsi yaitu build maxip yang dijelaskan tadi oleh Natalia, dan itu memiliki proses di mana I sama dengan N, kemudian I itu kurang dari 2 atau I min. Kemudian tukar indeks I dengan 1, kemudian bila terjadi fungsi max hipfy, dengan fungsi max hipfy itu akan berputar kembali ke fungsi max hipfy, itu akan dijelaskan di sini, kemudian berproses menjadi K sama dengan N per 2. Jika terjadi proses tersebut, maka akan kembali lagi ke proses maxify-nya tadi. Dengan proses maxify seperti ini, ketika sudah selesai, maka akan menampilkan data terurut, kemudian program selesai. Berikut ini adalah ilustrasi penggunaan metode build maxip dan akan dijelaskan pada slide yang terakhir untuk penjelasan build maxip-nya. Oke, jadi kalau kita memiliki inputan nilai 4, 1, 3, 2, 16, 9, 10, 2, 8, 7. Jadi misal kita punya inputan 1, 14, 10, 8, 7, 9, 3, 2, 4, 16. Jadi kita meletakkan sesuai urutan data tersebut sesuai data tersebut. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa child node itu tidak boleh memiliki nilai yang lebih tinggi daripada parent-nya. Jadi pertama-tama kita akan mengecek apakah parent ini itu udah memiliki nilai yang lebih besar daripada child node-nya. Di sini kita punya parent-nya 1, sedangkan child node-nya itu 14 dan 10. Ternyata nilai 14 ini lebih besar daripada 1, sehingga nilai 14 ini akan ditukar dengan nilai 1. Kemudian setelah itu, dari 1 ini, nilai 1 ini kan memiliki child node itu 8 dan 17. 8 dan 17. Kita cek apakah 1 ini lebih besar dari 8 dan 17. Oh, ternyata 8 dan 7. Ternyata 8 ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 1, sehingga 8 ini akan berubah tempat di tempat parent-nya itu tadi. Kemudian kita akan cek di nilai 1 yang mempunyai child node 2 dan 4. Setelah kita cek nilai 2 dan 4 ini ternyata lebih besar daripada 1, sehingga nilai 4 ini akan berpindah ke posisi nilai 1, node yang memiliki nilai 1. Dan ini akan berlangsung terus hingga nilai tertinggi itu terletak di parent-nya yang paling atas. Next. Sampai pada tahap ini, nilai tertinggi sudah berada di indeks yang benar. Indeks terakhir 10 pada heap tree dan 9 di array. Langkah selanjutnya adalah mengulang cara yang sama dengan for looping selama I lebih dari 0. Jadi tadi prosesnya kan masih
belum selesai. Ini akan berlangsung terus hingga nilai I lebih dari 0. Langkah ini akan terus berlangsung hingga urutan node sudah runtut mulai dari angka yang besar di root ke angka yang paling kecil di node paling bawah. Kemudian akan ada contoh tampilan program yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Nah, berikut ini adalah contoh program dari heap sort sendiri, yaitu di C++-nya ya. Yang pertama itu kita seperti biasa memasukkan include istream dan conio.h untuk mengeluarkan fungsi-fungsi pada masing-masing. Kemudian yang pertama kita membuat sebuah fungsi max heap iFi tadi yang seperti dijelaskan. Kemudian setelah membuat fungsi ini, next. Kemudian kita membuat bentukan dari max heap itu sendiri. Nah, pengurutan max heap itu sendiri ini nanti seperti yang dijelaskan di sini. Terus setelah membuat max heap, kemudian kita mengeluarkan fungsi itu heap sort. Nah, mengeluarkan fungsi heap sort sendiri nanti dengan cara memanggil fungsi max heap ini sendiri seperti yang terpampang di PPT. Terus next. Nah, kemudian setelah mendeklarasi fungsi-fungsi yang di atas tadi, nah untuk outputnya itu seperti ini. Kemudian next. Nah, kemudian setelah bilangnya itu setelah output itu keluar nanti juga keluar heap sort ini sendiri. Nah, setelah di sini, nah ini program sudah selesai. Nah, setelah masuk ke sini, nah ini nanti kita bisa kembali mengoperasikan ascending ini sendiri. Ascending sebelumnya ascending ini tuh maknanya itu mengurutkan bilangan dari kecil ke besar. Nah, setelah menulis algoritma C++-nya ini, kemudian output-nya itu next. Nah, output ascending sendiri itu seperti ini. Nanti masukkan batasan array. Maksudnya batasan array ini nanti data yang diinginkan itu berapa. Terus setelah memasukkan data-data yang diinginkan, nah dengan proses ascending atau mengurutkan bilangan terkecil dari yang ke besar, nanti hasilnya keluaran seperti ini. Nah, kemudian setelah keluaran tadi yang seperti saya bilang, jika mau mencoba lagi itu nanti kayak gini. Oke, next. Selanjutnya untuk program descending-nya atau yaitu dari, kalau yang tadi ascending adalah sesuatu dari yang terkecil ke besar, kalau untuk descending sendiri adalah sesuatu dari yang besar ke untuk yang kecil. Seperti biasa untuk pemrograman script pemrogramannya dimulai dengan include-nya memasukkan iostream dan conio. Kemudian kita mendeklarasikan dulu dengan max heapify-nya yaitu integer data dengan indeks 0, kemudian integer ortu dan integer terakhir. Dan masih ada integer lagi yaitu integer anak, y, max dan log. Untuk
deklarasinya sendiri ada fungsi anak sama dengan 2 kali orang tua, terus Y sama dengan 2 kali orang tua tulis 1, kemudian memasukkan algoritma if dengan anak kurang dari sama dengan terakhir dan data dengan indeks anak kurang dari data dengan indeks orang tua. Kemudian memasukkan juga dengan if jika Y kurang dari sama dengan terakhir dan data indeks Y kurang dari data indeks max. Kemudian ada juga if max sama dengan orang tua. Kemudian dari situ memiliki fungsi lagi yaitu log sama dengan data indeks orang tua, data indeks orang tua sama dengan data max, kemudian data max sendiri sama dengan log. Kemudian kita mendeklarasikan lagi yaitu build max help. Dari build max help ini kita menggunakan perulangan yaitu dengan integer i sama dengan terakhir dibagi 2 dengan i lebih dari sama dengan 1 i min min. Dari situ kemudian kita mendeklarasikan lagi untuk app short-nya dengan memasukkan build max help yang tadi dengan melakukan perulangan yang sama, kemudian dengan melakukan perulangan i sama dengan terakhir, kemudian i lebih besar daripada 2 dengan i min min, kemudian melakukan max if-nya. Kemudian dari sini kita memiliki deklarasi lagi yaitu dengan integer terakhir z sama dengan 0, kemudian data dengan indeks 100 dan mengeluarkan atau outputnya yaitu memasukkan batasan array yang akan diinputkan tadi dengan inputnya yaitu terakhir, kemudian melakukan perulangan yaitu dengan integer i sama dengan 1 dengan i kurang dari sama dengan terakhir i plus plus. Kemudian untuk outputnya dari hasil pengurutannya kita melakukan pengulangan juga dengan integer i sama dengan 1 dengan i kurang dari sama dengan terakhir i plus plus. Kemudian jika Anda ingin melakukan dari descending lagi itu kita melakukan outputnya yaitu dengan mau mencoba lagi itu jika ia akan mengeluarkan outputnya dan menginputkan kembali, jika tidak maka akan menyelesaikan dari program tersebut. Dan berikut adalah outputan dari program descending. Ya, jadi kesimpulan dari Hipshot ini adalah algoritma pengurutan Hipshot dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pengurutan dalam membangun suatu program aplikasi dengan ringkas atau mangkus. Keunggulan algoritma pengurutan Hipshot terletak pada kompleksitas waktu asimptotiknya yang sangat baik. Meskipun lebih lambat dari algoritma pengurutan data yang lain, algoritma Hipshot memiliki kelebihan ketika menangani data dalam skala yang besar atau masif. Karena algoritma yang memiliki kelebihan tidak menggunakan banyak tabel, tetapi hanya satu tabel yang dipakai untuk menyimpan hasil dari pengurutan tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.